Baik, selamat datang kembali teman-teman di Getty Coaching Clinic, Daily Getty Coaching Clinic. Bersama saya Bayu Asta. Kita tentunya setiap hari membahas berbagai macam hal ya, dari pemasaran digital bahkan sampai ke ekspor logistik yang mana akan kita bahas di hari ini ya. Nah, kalau sama ekspor logistik, praktisi kami di sini adalah Pak Taufik. Selamat datang kembali Pak Selamat Taufik. datang, selamat pagi Mas Sehat-sehat Pak Bayu. Taufik? Alhamdulillah sehat selalu. Jaga kesehatan Pak Taufik ya. Ya, terima Lagi kasih Mas musim Bayu. pancaroba. Ternyata nggak cuman saya yang kemarin sempat kena hit sakit, Ya, flu biasa sih alhamdulillah bukan COVID ya. Kita langsung tes sih, cuman ternyata banyak juga yang kena. Jadi ya begitulah. Kalau lagi musim pancaroba ya begini memang kita. ya betul. Jaga Harus jaga banyak-banyak kesehatan. vitamin ya. Iya juga, benar. Saya langsung supply lagi gitu Iya, vitamin vitamin C dan macam-macam deh. Teman-teman juga jaga kesehatan dan tentunya kita ikutilah protokol kesehatan yang sedang berlaku saat ini ya. Jadi bukan berarti kita cuman menghindari flu, tapi juga menghindari COVID dan kalau bisa emang semua penyakit terhindari. Yang pertama adalah menggunakan masker ya, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, jaga jarak satu sama lainnya, menghindari keramaian dan mengurangi mobilitas dan interaksi karena baik COVID maupun flu biasa ya bisa juga apa namanya nular ya, ya tertular betul. dari dari ya seperti ini ya. Memang kan COVID kan varian dari influenza begitu. Teman-teman yang ada di Telegram sedang nonton live di Telegram bisa bertanya di grup diskusi pelatihan Getty. Jadi langsung di chat aja, silakan bertanya ke Pak Taufik soal ekspor-ekspor nih ya, masalah-masalah di ekspor atau prospek-prospek di ekspor seperti apa mungkin teman-teman yang baru mau mulai ekspornya. Untuk yang teman-teman di YouTube tentunya sedang melihat replaynya ya. Halo dari from the past. Eh, apa namanya, kita live di Telegram tapi teman-teman yang di YouTube berarti nonton dari channel Getty Incubator. Jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet belnya gitu ya. Jadi teman-teman nggak miss kalau ada video yang baru, ada sesi coaching klinik yang baru. Nah, sambil menunggu nih pertanyaannya teman-teman, tentunya saya dan Pak Taufik sebelumnya bahkan udah sempat ngobrol ya Pak ya. Iya, betul. Emang pengennya sih Pak Taufik kita ngebahasnya yang enak-enak dulu. Iya, benar. Kayaknya sebelumnya Kemarin kita udah ngebahas kendala ya. ya kendala kan. Nah, oke, ada kendala. Namanya juga bisnis pasti ada kendala, Betul. betul ya. Tapi kalau ngomong positifnya deh, kita mulai mungkin kayak prosesnya sendiri gitu ya, Pak. Hmm. Tentunya asumsi kalau lancar. Emang sebenarnya logistik atau ekspor deh, mungkin Hmm. ngomong ekspornya. Ekspor tuh sebenarnya prosesnya kayak apa? Secara menyeluruh deh, ya. Secara garis besar dulu. Oke. Terima kasih Mas Bayu Hmm, atas kesempatannya. Untuk ekspor sendiri nih sebenarnya kita kerja tim ya. Jadi dalam oke. artian tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Itu loh baik dari negara Indonesia maupun sampai ke negara tujuan. Mm-mm. Baik di negara Indonesia sendiri pun juga kita ada beberapa instansi juga yang kita libatkan tergantung lagi dari komoditinya apa ya kan. Kalau misalkan komoditi hortikultura atau pertanian kita libatkan pihak karantina, bea cukai sudah pasti Pihak karantina. pihak karantina. Kalau misalkan hortikultura tumbuh-tumbuhan gitu kan, kita pasti melibatkan karantina tumbuhan. Oh, jadi Seperti itu. tumbuhannya di karantina dulu. Bukan, jadi pihak ini apa namanya petugas karantina tumbuhan untuk mengeluarkan dokumen Oh, I see. Jadi perizinannya. maksudnya, oh, Betul. oke. Jadi Sebelum dikeluarkan, izinnya dulu dikeluarkan. betul. Jadi Oke. kan karantina sendiri kan ada hewan, tumbuhan sama ikan ya. Oh, oke. Karantina kan. Nah, itu masing-masing sesuai dengan komoditinya. Makanya kembali lagi ke Oh, komoditinya apa. iya. Kalau misalkan komoditinya yang hewan ya berarti harus masuk ke karantina hewan untuk Mm-mm. mendapatkan dokumentasi untuk ekspornya. Kalau ikan ya ikan, kalau tumbuhan tumbuhan. Tapi kalau misalkan umum selain itu tergantung lagi juga apakah ini apa namanya biasanya untuk apakah bebas, Mm-mm. dilarang atau ada pembatasan. Mm-mm. Nah, itu kalau misalkan bebas biasanya sih langsung tanpa izin Tambahan, 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 ya. tapi tetap ada dokumen-dokumen utama Iya. seperti invoice packing list, RW bill atau BL, ya kan, dan apa nama asuransi biasanya itu aja, sama Heeh. PEB, PIB itu apa? PEB, Eh, pemberitahuan ekspor barang. oke. Itu yang dokumen yang dikeluarkan oleh Bea Cukai, I see. gitu. Hmm. Itu aja sebenarnya. Kalau yang ini ya, kalau Kalau yang biasa yang dan biasa. tidak ada larangan atau tidak ada pembatasan, biasanya Mm-mm. cuman invoice, packing list,
PEB, pemberitaan ekspor barang, sama RW Bill atau BL. Atau Standar asuransi ya. kalau misalkan ada asuransinya. Mudah sih sebenarnya. Sebenarnya sih standar ya, intinya Standar, ada bondnya, ada betul. ya harus ngasih tahu bahwa ini akan ekspor. Iya, betul. Itu ini proses juga nggak lama ya, Nggak, biasanya nggak berapa lama, lama? nggak lama. Proses itu cepat, malah bisa last minute kalau lewat udara. Oh ya, Iya, jadi lagi terbang gitu, lagi terbang iya, kita baru urus. bukan maksudnya apa namanya, untuk pengurusannya itu biasanya antara kita menyiapkan barang sampai dengan barang itu diterima di airline misalkan kalau Ya. udara itu bisa cuma beberapa jam aja gitu. Oh, I see. Kayak kemarin saya kirim ikannya belum apa namanya, ikannya belum ready di apa namanya, di stuffing, dimasukin dus itu sekitar 2 jam sebelum berangkat. Karena kita harus hitung lagi tuh, jangan terlalu lama, jangan terlalu ini juga. Jadi 2 jam sebelum berangkat baru kita masukin ke dalam kardus, kita lakban, kita kirim ke airport, terbang gitu. Jadi di sana pun Last juga minute pun bisa. last minute pun bisa, tapi tidak disarankan karena Oh ya, karena ada banyak proses. takutnya nanti ada yang makan waktu, kita udah booking pesawat ya. Kalau booking biasanya sih memang beberapa hari sebelumnya, tidak bisa dadakan kalau. Nah itu dia, gitu ya. Kita udah Hamin booking satu. tapi ngurusnya saat itu juga kan jadi Betul, masalah ya. Betul. I see. Itu ikan apa Pak? Kalau boleh tahu? Macam-macam. Waktu kemarin itu saya ikan ini apa namanya, ikan baronang sama kepiting. Oke. Kepiting hidup. Kayaknya Ikan saya baronang. nyesel nanya sih, jadi lapar ya. Kepiting. Ke Cina. Sampai di sana pun juga di clearance langsung dijual di pasar ikan. Iya ya. Dari sana ya udah ya karena Dia sudah mempersiapkan semua. udah mempersiapkan semuanya, bukan barang yang dibatasi tadi gitu ya. Tapi kalau dari sisi sananya sih soal dibatasi nggak masalah ya Pak ya. Kalau di sananya sih sebenarnya kendala juga kalau misalkan dibatasi gitu loh. Oh, oke. Di negara penerimanya ya. Ya, karena kan juga harus ada izin tambahan lagi. Bukannya tidak bisa, cuman dia harus ada izin tambahan. Mungkin sedikit yang nggak enak lagi buat sedikit gitu ya. Walaupun dalam konteksnya barang larangan pun juga sebenarnya tetap bisa diekspor gitu. Cuman memang ada izin yang memang terkait dengan barang tersebut. Contoh misalkan kita kirimkan burung cendrawasih gitu kan. Ya, oke. Burung cendrawasih itu kan ikonik Indonesia kan. Ya, dilindungi ya. Dilindungi kan. Itu bukan kita nggak bisa ekspor, bisa. Cuman memang ada banyak tahapan izin yang harus kita submit atau kita perlengkapi. Itu sampai sana pun juga ada dokumen Betul. lagi. Tapi dokumennya tetap dari Indonesia. Dokumen dari Indonesia, betul. Oke. Yang nanti digunakan di Indonesia maupun di negara penerima. I see. Soalnya saya untuk kayaknya larangan saya pernah lihat ada YouTuber atau siapa ya, pokoknya artis bule gitu lah punya. Saya lupa tapi burung cendrawasih apa merak atau apa gitu, tapi burung eksotis dari Ya, Indonesia lah. Indonesia. Itu Itu tetap bisa. Cuman ya itu dia harus ada izin dari Balai Karantina Hewan. Iya, Gitu. iya. Dan setiap berapa bulan sekali pasti akan disurvei. oh gitu ya, dia Iya, ada orang yang akan datang. dilihat. Betul, ada. Jadi pengawasan tetap ada pengawasan, dan itu semuanya high cost semua sih. Yang diawasi ini masih hidup. Betul. Jelas. Karena kan Dijual kita lagi apa enggak gitu ya. Ya, ibaratnya dia memelihara kan berarti memang dia harus mampu untuk membuat hewan itu sehat gitu. Jadi jangan sampai dia mengambil tapi hanya untuk dimanfaatkan atau untuk apa namanya, misalkan dibunuh atau apa, itu tidak boleh. Iya, Gitu. dijual lagi, dijual lagi mana nih? itu tidak boleh. Ke Karena black- kalau misalkan black dijual market. lagi pun juga itu harus dilaporkan dijualnya ke siapa. Oh iya, harus ada laporan. benar. Jadi nanti pengawasannya pindah gitu. Betul. Dalam artian ya jangankan mobil ya. Mobil aja kita pindah tangan aja kan, surat-surat juga pindah juga kan. Iya, betul. Sama dengan hewan eksotik itu juga bisa seperti itu. Makanya itu yang tidak banyak orang lakukan karena memang prosesnya Sulit. memang sulit. Dan itu juga yang menyebabkan harganya juga. Kalaupun mau, ya udah harganya Iya. tapi mahal banget nih. Iya, Soalnya repot banget. betul, karena dia harus menjaga jangan sampai hewan itu mati. Nah, Walaupun memang dalam kategori itu dilindungi. I see. Nah, barang-barang dilindungi itu biasanya memang dilarang. Tapi bukan berarti tidak bisa. Bisa, cuman ada dokumen tambahan. Kalau nih saya karena dulu waktu saya masih kecil gitu ya, kayaknya ada deh. Saya pernah lihat ada kayak gading gajah. Mm-mm. Itu dilindungi juga bukan? Nah, itu dilindungi. Itu Sampai juga dilarang tidak boleh. Itu di dalam kategori dilindungi untuk gading gajahnya, tapi untuk ekspornya dilarang. I see. Dilarang, tidak boleh.
bahkan sampai nggak boleh. Ya, karena melihat dalam artian gini, pemerintah juga memberikan izin melihat ekosistemnya dulu nih. Kalau ekosistemnya sudah mengancam, dia benar-benar nggak boleh. Iya, iya. Gitu loh. Udah mau punah gitu Betul, ya. sudah mau punah itu benar-benar nggak boleh. Ketutup benar-benar tidak boleh sama sekali. Hmm. Gitu. Dilihat juga kayak misalkan komodo. Komodo mau diekspor. Oke, kebutuhan untuk apa? Jadi terlalu banyak proses yang memang akan sulit jatuhnya. Akhirnya pada dasarnya kalau untuk ekonominya nggak dapet deh. Nggak dapet. Value ekonominya Betul, nggak dapet betul. ya. Akhirnya ini hobi mungkin Jadi jangan masih mau. sampai barang itu diekspor semua, Indonesia kehilangan. Iya, Gitu. exactly. Itu yang jadi masalah ya. Jadi Jadi teman-teman, kelangsungan memang keberadaan ekosistem itu memang harus dipertahankan. iya, nggak usah main yang itu ya, teman-teman. Kita juga kan, ini kan aset negara ya. Betul. Mungkin aset bangsa kita, bahkan bukan cuma negara tapi bangsa kita. Janganlah main yang kayak gitu-gitu. Kita juga harusnya melindungi. Saya juga soalnya gini, waktu pertama kali lihat gading gajah, saya langsung ya Allah kasihan banget gajahnya dipotong gitu kan, gadingnya itu hidup kan, maksudnya gajahnya nggak terus dibunuh kan. Ya kadang-kadang ada juga kalau yang liar-liar itu dibunuh dulu baru diambil gajahnya. Tambah kasihan Karena lagi. boro-boro dia mau ngambil dalam kondisi hidup nggak akan bisa. Iya, Dekatin aja pun juga mungkin udah diserang duluan gitu. ya gajah Itu juga, kan gajah biasanya bisa kan nyerang loh, hati-hati. bisa, Iya, jadi ya nggak usah lah ya. atau nggak dipingsankan dulu gitu kan. Tapi kebanyakan sih itu dibunuh ya. Makanya itu sekarang udah benar-benar udah dilarang, nggak boleh. Setahu saya sih gitu ya. Sekarang udah Iya. sangat-sangat ketat apa namanya diawasi hal itu. Tapi baru tahu juga kalau dikunjungin sebulan sekali gitu. Iya, tapi kalau untuk sebulan sekali mungkin beberapa bulan sekali gitu. Dalam setahun itu selalu ada kunjungan. Selalu dicek lagi. Oke, gitu. Kalau itu kan hewan ya. Kalau tumbuhan atau tanaman gitu. Sama. Itu ada juga yang langka. Ya ada ya pasti ya di Indonesia ya. Spesies langka tumbuhan di Indonesia tuh ada. Itu juga dilindungi gitu Itu ya. juga sama dilindungi juga. Jadi dalam Rafflesia artian mungkin? kenapa? Rafflesia mungkin contohnya? Ya itu juga nggak bisa juga sama juga. Tapi dalam artian gini, pemerintah memberikan izin untuk ekspor. Dia akan melihat ini kita bisa dapat lagi nggak? Kalau nggak dapat, udah benar-benar close. Ya, oke, ya. Tapi Kita kalau sendiri masih juga bisa dikembangbiakan segala macam, jadi benar-benar pemerintah itu benar-benar hati-hati memberikan izin. Gitu. Itu yang namanya dilarang. Dalam artian dilarang dengan term and condition applied gitulah. Syarat dan ketentuan berlaku. Berarti ini juga termasuk kayak bahan baku kalau lagi langka di Indonesia itu juga akan sulit untuk ekspor. Iya, ya seperti kemarin yang lagi heboh-hebohnya minyak goreng. Iya, misalnya saya Goreng. ngarahnya ke sana sih sebenarnya. Betul, begitu harga di Indonesia naik, langsung Jokowi tutup kan. Tidak boleh. Oh gitu ya? Iya, Langsung ditutup sama dia ya? Betul. Oh, Tidak sama boleh. beliau ditutup. Jadi Oke. sampai pasar itu terserap semua, baru dibuka lagi. Itu pun pelan-pelan. Iya, betul. Jadi Melihat kondisinya seperti itu. teman-teman juga berarti nggak bisa apa ya sembarangan gitu ya mentang-mentang wah harganya lagi bagus nih. Ya bisa jadi juga ngurusnya mahal di urusannya juga gitu Karena ya. kemarin yang terjadi kenapa langka itu kan yang minyak goreng karena pasar luar negeri lebih mahal daripada pasar Indonesia. Makanya eksportir lebih baik ekspor daripada dijual di dalam negeri. Tapi pemerintah Makanya punya sampai kebijakan. langka. Makanya Betul, sampai langka. Betul. Oke. Sebenarnya langka itu dalam artian bukan tidak ada. Ada. Cuman tujuannya berbeda. Ini mungkin di luar Tujuannya masalah. diarahkan ke luar negeri semua, sedangkan dalam negerinya nggak ada. Ini di luar masalah dumping lah apalah Iya, ya. Intinya lagi langka makanya dilarang di Indonesia gitu. Kita Kayak bisa contohnya kayu. Hah? Nah ini hati-hati nih UKM-UKM yang bermain di kayu, gitu kan? Oke. Kayu gelondongan itu nggak boleh. Oh, sampai dilarang. Ya, jadi dalam artian kayu itu harus masuk ke perhutani dulu, Ya. ya kan? Perhutani dulu izinnya. Itu baru di Indo nanti juga harus masuk ke perhutani betul. dulu Jadi juga kan? jadi itu pun juga di dalam negeri juga dilarang. Kayak misalkan kita mau kirim nih dari Kalimantan ke Jawa itu nggak boleh. Itu harus ada izin dulu. Oke, izin Gitu. dulu maksudnya. Izin dulu dari karantina tumbuhan gitu untuk gelondongan. Tuh, dalam kategori itu sebenarnya udah dilarang gitu kan. Ya. Karena ya bisa aja terjadi ya kita Betul. sendiri yang ngabisin. Betul. Nah, biasanya sih mereka membuat itu jadi barang setengah jadi dulu. Oke, contohnya maksudnya Contohnya misalkan gini. Oh, kayu baloknya gitu ya? Betul. Jadi dalam logging itu boleh dengan izin, Mm-mm. tapi tujuannya harus jelas. Oke. Contoh misalkan tujuannya untuk
furniture. Berarti distribusinya nanti dari logging di hutan ditujukan ke di pengrajin furniture di mana, itu ada tujuannya. Gitu. Setelah itu nanti logging itu nanti dipotong-potong untuk dibentuk barang setengah jadi dulu. Ya. Setelah itu baru boleh didistribusikan. Nanti di tempat distribusinya baru dibuat menjadi meja lah. Iya, betul. Setengah jadi maksudnya gitu. Setengah jadi, betul. Setengah proses lah. Iya. Itu sebelum jadi jadi barang. bentuk aslinya sudah ada, meja ya bentuk meja gitu. Tapi ada pernak-pernik segala macam itu biasanya di tempat lain. Nah, kayu ini nggak bisa, kalau keluar negeri juga sulit ya? Sulit. Terutama kalau setengah jadi juga nggak boleh. Terutama yang harus dari, barang jadi kalau untuk furniture. Iya, memang Indonesia ini kan hutan dunia, Iya. salah satunya ya, paru-paru dunia maksud Betul. saya. Kita menjaga banget nih ceritanya. Jangan sampai paru-parunya digerogotin sama orang luar lagi Iya. gitu. Ya digerogotin sama kita sendiri juga salah sih, apalagi kalau sampai keluar gitu ya. Saya baru tahu Seperti sih. teman ada juga main logging juga itu di Blora. Kebetulan justru orang kalau di pikiran orang kan kalau bicara furniture kan Jepara ya. Iya sering. Padahal Tapi sebenarnya itu ukiran. ukir-ukiran itu kan Jepara kan. Ah. Padahal di Jepara itu sebenarnya hanya pengukirnya aja, Iya, ya kan? Hanya orangnya aja. Sedangkan bahan bakunya bukan dari bukan, Jepara. jelas bukan, iya. Ya, itu dari Blora. I see. Hutannya di hutan Blora gitu. Aha. Nah, itu kayu jati bagus-bagus, di sana ada perhutani. Nah, di situ dipotong-potong kecil-kecil, panggil orang dari Jepara. Mengukir di ngukir. situ. Tapi ngukirnya di Blora. Di Blora. Jadi Oke. tidak jauh dari hutannya. I see. Setelah jadi barang jadi baru di Tapi kalau udah jadi barang jadi, misalnya kayak meja gitu, tentunya lebih mudah dong. iya boleh, nggak ada masalah. Akan serumit kayu logging nggak? Lebih mudah furniture. Oh, udah daripada jadi logging. soalnya ya. Iya. Kalau logging kan kita nggak tahu itu mau dibuat kemana. Soalnya kemarin Buat apa aja. Namanya bahan baku kan. Iya, makanya. Oh, kalau bahan baku jadi masalah soalnya Iya, ya. bahan baku aja. Kemarin soalnya Kak Cut kan cerita di Indonesia ini ternyata sebenarnya ya punya USP gitu, unique selling point, produk-produknya yang asli Indonesia justru sangat bisa bersaing di pasar dunia gitu. Kalau dari luar negeri, sebagai contohnya meja itu kan kayunya kayu serat ya Pak ya. Iya. Kayu serbuk. Kalau di Indonesia umum sekali, apalagi zaman dulu, kalau sekarang udah mulai banyak modern sih. Zaman dulu umum sekali kayunya tuh kayu apa sebutannya, Kayu jati. papan gitu ya, maksudnya solid gitu, apalagi kalau jati ya, orang yang ekonominya tinggi malah sampai kayu jati gitu. Nah itu yang menjadi keunggulan produk Indonesia. Iya. Nah pertanyaannya adalah kalau kayunya aja izinnya bakunya. susah, bahan Iya. bakunya susah untuk kita ekspor. Iya. Tapi kalau udah jadi gitu ya, berarti no problem. Iya. Ini nggak butuh izin tambahan. Kalau itu ada izin tambahannya. Ada tapi Ada, lebih cuman- mudah. Iya, lebih mudah. Karena ibaratnya udah jatuhnya sudah barang udah ketahuan nih, nggak disalahgunakan untuk yang lain. Ya benar juga sih ya, karena fungsinya dia furnitur Iya, gitu kan. furniture. Sementara kalau kayu logging nanti bisa buat Bisa macam-macam. rumah lah gitu kan. Ini nanti konsumsinya jauh lebih besar daripada supply. Kalaupun mau berupa lembaran pun juga harus jelas juga itu udah berupa papan atau apa itu. Jadi bukan benar-benar logging masih ya tadi yang gelondongan sudah gitu. setengah proses ya. Iya. Itu pun juga kalau misalkannya bahan bangunan tuh, papan-papan itu kan sudah berupa papan gitu kan. Iya Dan udah kotak-kotak. ya, Ibu saya orang Kudus sih sebenarnya, cuman Jepara tinggal ngesot lah. Jadi saya aware banget gitu ya di Iya. Jepara tuh, wah ukirannya luar biasa, memang bagus-bagus. Misalnya itu kan kebetulan ada UKM juga di sana yang mau ekspor, makanya dia juga kerjasama juga dengan kita juga kan. Iya. Cuma memang dari sisi perizinannya aja yang sedang dilengkapi, karena dia harus ada izin dari perhutani untuk ngambil kayu itu, gitu. Saya juga ada beberapa teman bule lah yang benar-benar bule, orang luar negeri gitu kan. Saya kasih lihat fotonya aja tuh udah, wah ini bagus banget nih, harganya berapa gitu. Iya. Langsung nyebutnya 1000 dapat gak ya gitu. Jadi dia udah angkanya udah tinggi banget. Padahal di Indonesia harganya nggak segitu. Kalau mau beli 1000 gue jual deh gitu ya. Saya kepikiran gitu tuh waktu itu, teman ya biasa lah, namanya juga masih muda saya waktu itu kan. Jadi nggak memanfaatkan kesempatan. Iya. Nah itu kebetulan yang di Blora itu dia bukan kayu loggingnya yang intinya bukan mas. Hah? Dia ambil dari ranting-ranting yang nggak dipakai di perhutani. Iya masih bisa Gitu. soalnya jadi Karena kan sesuatu. logging yang aslinya sendiri kan diameternya bisa sampai lebih dari 5 meter diameternya. Nah sedangkan untuk ranting-rantingnya
itu segede 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 badan kita. segede Iya, batang biasa kalau pohon betul. biasa ya. Iya. Heeh. Jadi rantingnya bisa bisa diameternya bisa 1 meter. Tuh, Itu rantingnya tuh. tuh tua banget berarti. Nah, itu nggak dipakai sama mereka karena yang diambil hanya yang intinya aja. Nah, itu Ah, biasanya yang ranting-rantingnya itu diambil oleh oleh pengrajin-pengrajin. iya, Karena jadi kalau jadi perhutani biasanya ada tujuan untuk negara, untuk apa sih nggak tahu. ini Sama beras lah, kayak beras kan dari Bulog ya. oh Kalau ya, kayak logging tuh perhutani. I see. Ini kan kita juga momennya sekarang sebenarnya udah mau 17-an ya Pak ya. Iya, Jadi mungkin saya juga pengen nanemin pada teman-teman banggalah pada produk Indonesia gitu ya. Walaupun kita kita tuh sebenarnya kena apa ya? Kena marketing bahwa oh produk luar bagus padahal sebenarnya Indonesia tuh bagus banget. Kita ngomongin meja aja gitu ya. Saya sendiri juga kemarin waktu ngobrol sama Kak Cut, iya, saya baru nyadar gitu istilahnya oke, meja kayaknya bagus gitu yang dari Eropa ini iya, gitu, yang dari Swedia gini gitu. Iya, modelnya mungkin bagus, tapi kalau ngomong awet-awetan gitu ya, meja yang di rumah yang iya, jelek itu jauh lebih awet sebenarnya karena modelnya lama aja. Kita sebenarnya ya tugas-tugas generasi, mungkin generasi saya bahkan ya, atau di bawahnya saya gitu, yang tugasnya memodernisasikan gitu ya. Jadi saya kebayang juga kalau jati tapi modern gitu, wah cakep banget pasti tuh. Nggak tahu harganya ya. iya, So iya, di rumah tuh ada Pak meja mungkin ukurannya 1,5 kali 1 lah gitu ya. Modelnya ya standar banget iya. gitu. Tapi saya baru nge ini kayaknya udah berapa puluh tahun dicuci juga, maksudnya dilap juga jarang, tapi awet banget. Ya gimana Bayu, ini jati dan ini ternyata papan. Saya punya punya lemari pakaian di rumah itu umurnya lebih tua dari saya. Lemari pakaiannya gitu kan. Dan itu untuk ngegeser aja 4 orang udah nggak kuat. Iya, oh iya. Apalagi gitu, benar-benar. Kalau yang gede banget Padahal tuh itu Pak. cuma 2 pintu loh, Mas. 2 pintu loh. Bisa dibayangin. 2 pintu, umurnya lebih tua dari saya. Ya, ya. Saya ngegeser aja susah gitu. Ya memang ya karakteristiknya ya karena kan dia kan padat banget. Iya, Kalau benar, serbuk kan benar. nggak padat, Iya. gitu. Ini dilem isinya kan gitu. Itulah ya teman-teman. Jadi sebenarnya Indonesia punya banyak banget Kita kesempatan. punya kesempatan banyak banget ya dalam artian kayak contohnya gini Mas, jersey aja lah. Kita kalau beli jersey di luar negeri udah branding Nike Baju, segala macam. Iya baju. oke? Hah? Itu padahal pabriknya di Tangerang Iya, gitu loh. iya sekarang udah Seperti itu. banyak sekali gitu Made in sebenarnya Indonesia. di Indonesia. Tapi di brand sama luar kita Betul. harus bayar mahal. Iya. Padahal produk-produk Indonesia. Memang susah juga sih. Inilah sebenarnya memang ya teman-teman kita kalahnya di brandingnya, kalahnya di Iya. marketingnya. Kacut juga keluhannya sama. Indonesia ini punya produk, tapi nggak punya katanya nggak punya marketingnya lah, Iya. makanya kurang jago marketing. Ya itu tugasnya teman-teman ya untuk memarketingkan nih gitu. Mulailah gitu. Eh tadi kan kita sempat ngomongin prospek ya. Kalau Iya. ngomong prospek kita kan kemarin habis pandemi apa minggu lalu kita sempat ngebahas tapi sedikit Iya. 3 tahun yang lalu ekspor impor benar-benar cut gitu ya. Untuk import, Mas. Impor di cut. Import. Bukan di-cut ya dalam artian bukan karena di-cut ya, Ya tapi ya berhenti aja gitu kan. berhenti dikarenakan emang udah cost value-nya udah nggak masuk I gitu. see. Sebenarnya masih bisa Masih bisa, jalan. cuman sarana prasarananya nggak ada. Kayak Ya. misalkan pesawatnya nggak Soalnya ada, soalnya nggak ada yang berangkat gitu kan. betul, kapalnya juga ada, tapi harganya udah nggak make sense gitu ya. Iya. Ibaratnya kita untuk Asia aja paling sebelum pandemi dulu cuman 100-200 US jalan, Ya. ya kan? Nah, Tapi sekarang begitu setelah pandemi itu saat ini ribuan US, udah secara hitungan udah saya mau jual berapa gitu. Akhirnya dengan sendirinya mereka jadi membatalkan dulu. karena ini ya Pak konsepnya Mm-mm. pesawatnya harus berangkat hanya karena Iya, barangnya kita doang gitu ya. betul. Mahalnya karena Tapi kayak gitu. anehnya kemarin kalau saya lihat dari data Hmm. di Kementerian Koordinator Perekonomian, Hmm. itu BPS menyatakan tahun Agustus 2021 tercatat surplus, Mas. Ekspor, Oke, mungkin karena surplus. Jadi 2021. dikarenakan Hmm. eh, negara-negara lain Hmm. itu tidak ada yang supply kecuali Indonesia, Oh ya, gitu. Jadi kita juga terbantu dengan harganya yang mahal. I see. Itu saya kira secara ekonomi value nominalnya itu jadi tinggi. Jadi tinggi. Nggak apa-apa deh, shippingnya Iya, mahal gitu dalam ya. artian bukan volumenya ya, dalam volume apa namanya, volumenya mungkin sosok aja, masih mungkin Mm-mm. flat ya, tapi nilainya langsung melonjak tinggi.
I see. Karena Karena harga jualnya itu kan, ya rate-nya segala nggak ada macam. supply lagi gitu di Betul. luar. Contohnya aja masker lah. Kita masker sebelum pandemi paling satu kotak berapa? Nggak sampai ratusan ribu, betul ya? Ya, Paling cuma 10.000, 15.000 ya, gitu ya. Satu kotak isi 50. Itu pun juga Is- apa namanya sudah bermerek ya. ya, Ada satu merek terkenal gitu kan. ya harganya harga sekarang lah. Betul. Nah, sekarang udah normal lagi lah. Nah, sekarang pada saat pandemi harganya bisa 500.000 satu kotak. Ya. Dan itu Jadi kita kalau ketemu, surplusnya terbantu seperti itu. kalau ketemu gitu. Mm-mm. Saya waktu itu akhirnya harus beli harus belinya cuma dikasih satu orang 3, Mm-mm. saking suplainya sedikit, dan itu Betul. harganya berapa, 27.000 apa, Iya. cuma dapat 3 gitu, yang satunya 9.000. Itu luar biasa sih waktu itu Tapi sebenarnya harga masker sekarang beda dengan sebelumnya, sebelum pandemi. sebelum pandemi. Iya, Iya, karena sekarang dengan merek value-nya ada, tertentu ya. walaupun Karena sekarang kalau dulu tuh masker tuh hanya orang berpikir saya pakai masker debu, biasanya hanya tenaga medis atau saya memang lagi flu ya, atau gitu, debu aja sih atau gitu. debu aja. Kalau sekarang kan orang kemana-mana udah pakai masker. Kalau nggak pakai masker nggak enak, otomatis kan juga eh, ininya permintaannya Value-nya, tinggi, ya, value-nya harganya pun naik, ya. walaupun sudah normal, nggak Sudah kayak normal tapi harganya masih lebih murah sebelum pandemi. kita ada ekspor masker juga. Ada, itu. Ada ya. Juga, ada juga. Saya sebenarnya iseng nanya, apa aja bisa ya sebenarnya ya? Ada. Dan itu mereknya multiple dari yang merek yang biasa sampai merek terkenal tuh ada. Produksinya di Indonesia juga maskernya. Iya, Gitu. teman-teman juga harus ingat mungkin ya, bahwa Indonesia tuh kan sumber daya alamnya kan tinggi ya. Dalam kata lain, kita tuh punya tanda kutip kapasitas produksi yang tinggi gitu, tapi pabriknya ini kurang banyak. Betul. Mungkin di situ. Jadi Sebenarnya mungkin teman-teman harus berpikiran seperti China ya. China itu membanjiri produk impornya ke Indonesia. betul. Itu kalau kita mau jujur, itu adalah semuanya totally dari UMKM. UMKM-nya Cina. UMKM-nya di Cina, Iya, betul. gitu loh. Heeh. Nah, sekarang kita balik kondisinya, Mm-mm. ya kan? Cina aja bisa gitu loh. Kenapa kita nggak bisa? Saya sebenarnya punya satu ide. Mm-mm. Jadi kenapa kalau di Cina tuh UMKM-nya bisa? Karena didukung oleh negara. Didukung oleh negara. Jadi sebenarnya yang harus dilakukan sekarang adalah, bukan berarti UMKM nggak didukung, tapi rasanya dukungannya ditingkatkan Iya, lagi, betul. dan kita perlu unify gitu kalau menurut saya ya. Karena mereka kan di sana disatukan gitu, Betul. Pak, ya, UMKM-nya. Di Cina itu untuk Kayak ekspor, Xiaomi itu setahu saya isinya UKM iya, kalau nggak salah itu gitu. produk rumahan. Tapi kemudian di branding gitu Iya. loh. Nah, itu yang sebenarnya dibutuhkan. Oke, kita mungkin cuma bisa produksi, tapi tentunya ada orang-orang ahli yang bisa marketing, yang bisa branding. Nah, ini satukanlah UKM di Indonesia kali ya, dalam satu brand yang bagus, kita kemas dengan baik, baru habis itu kita ekspor. Jangan lupa. Makanya penggiat-penggiat ekspor ini sekarang juga sedang sedang berkolaborasi ini dengan pemerintah juga. Sebenarnya gitu ya. Iya, saat ini sedang lebih bergeliat lagi karena memang kita nggak mau ada hambatan-hambatan untuk ekspor, Mas. Gitu. Iya. Iya. Karena kan terus terang sebenarnya kan kalau untuk ekspor sebenarnya ya sudah lepas aja gitu. Cuman memang harus dibatasi juga, jangan sampai Iya, jangan liar juga. jangan liar lah gitu loh. Seperti kemarin minyak goreng kan. Ya, Nah, itu liar sampai akhirnya di Indonesia sendiri jadi kurang. tapi di saat barangnya itu normal aja gitu, lebih baik dimudahkan gitu ya. Dimudahkan. Tapi tentunya sekarang udah di ujung pandemi, insya Allah gitu ya. Pasti udah pasar ekspor juga udah Sudah sangat alhamdulillah berjalan. sudah mulai normal kembali. Bisa dibilang sudah sama seperti sebelum? Belum. Belum. Karena harga tidak mungkin sama dengan sebelumnya. Oh, isi. Iya, Sekarang jadi lebih tidak rendah. kembali normal dalam artian cuman tidak kembali normal seperti sebelum pandemi. Bisa dibilang Kenaikan. Ada kenaikan, oh, kita malah lebih naik lebih naik. daripada sebelum pandemi. Iya, Daripada sebelum pandemi. sebelum pandemi. Misalkan Oh, bagus dong. Betul. Oh, Harganya, bertumbuh. tapi cost-nya juga tinggi juga. Oh, oke. Cost-nya pasti semuanya tinggi gitu. Iya. Tapi misalkan gini, sebelum pandemi kita freight-nya misalkan $100 sudah bisa. Kalau sekarang nggak bisa $100. Let's say Misalkan 200. 200 atau 300. Tapi nilainya juga lebih tinggi. Betul. Nilainya lebih. Ya, agak balance, tapi sebenarnya kalau ngomong roda ekonomi ekspornya udah sangat berjalan, Sudah. lebih maju daripada sebelum pandemi. Betul. Saya tadinya mau ngomong, Cuma memang karena tinggal penyesuaian secara global aja tuh. oh iya, itu untuk harganya Iya. gitu. Saya soal tadinya mau ngomong, ini belum sama seperti sebelum pandemi. Anggapannya adalah, oh, prospek kita masih ada karena kita belum normal gitu. Tapi ternyata malah lebih.
Jadi kita udah melewati dari Ya, normalnya lah normal gampang. sebenarnya sudah, cuman harganya tidak kembali seperti dulu. Nah, ini adjustment dari Kan kita harga. bicara dua nih antara value sama volume kan. Ya, Kalau volume memang sudah kembali lagi seperti dulu, tapi kalau value beda, value-nya belum. agak lebih tinggi. Oke, ya balance-nya berarti masih bisa ada yang dikejar gitu ya maksudnya ya. Saya soalnya pengen pasar global juga harga sudah mulai menyesuaikan juga sih Oh gitu. harganya, jadi sudah mulai match, sudah mulai ada pembelinya lah. Soalnya kalau ngomongin harga global ya Pak ya, saya berapa hari ini merhatiin kayaknya pada chaos semua. Harga global. Ada aja, maksudnya harganya pada tinggi-tinggi semua. Ada beberapa negara yang struggle dengan satu bahan. Mungkin contohnya kayak Amerika nih lagi susah minyak. Gitu. Bensinnya 2 kali lipat kalau nggak salah harga, pokoknya mahal banget deh. Itu kan Gitu. kita tidak bisa apa namanya itu terpengaruh dari faktor politikal juga ya. Iya sih. Geopolitik juga. Kalau baca beritanya soal perang di Rusia itu juga mempengaruhi mereka gitu. Jadi Banyak faktor. banyak faktor tentunya. Tapi kayaknya memang di luar nih juga lagi pada susah bahan macam-macam. Sementara Indonesia punya macam-macam juga. Kemarin kita mungkin boleh ya Pak ya kita sedikit menyentuh, tapi mungkin ya insya Allah kita terhindar dari masalah politiknya. Maksudnya ngomongin politiknya nggak usah deh ya. Kemarin yang nikel itu jadi nggak sih Pak? Ya Pak? Nikel. Nikel itu kemarin sempat ada hambatan. Oke. Ada hambatan, tapi update terakhir saya belum dapat update terakhir apakah boleh atau enggak. Waktu itu sempat ada hambatan. Kita sempat ini ya apa kan kayaknya mau deal atau gimana gitu. Karena kan kalau raw nikel secara apa namanya mentahnya itu nggak boleh. Ya harus ada smelting, harus ada ininya lah, prosesnya kembali. Gitu. Susah juga ya, saya sebenarnya mau menjaga dari opini dan politik gitu ya, cuman gatel sih saya mau ngomong. Soalnya masalah tapi gini, berpengaruh mas, apalagi kalau kita ngomongin mineral ya, bahan baku mineral ya, itu kan nikel kan bahan baku mineral ya. Saya sebenarnya cuman gatel aja Pak ngomong-ngomong bahwa itu kan untuk mobil elektrik ya. Nah, mobil elektrik ini butuh baterai gitu kan, butuh baterai, bahannya nikel. Oke, jadi kita jual nikel keluar, nanti diubah jadi baterai, untuk di mobil, mobilnya dijual ke kita. Nah sekarang jadi gini, kita dapat uang berapa, 1.000 misalnya untuk bahan baku. Oke, kita dapat duit, ini kita kasih barang sampai di luar diproses sampai sini jadilah mobil, harganya berapa? Nggak mungkin 1.000 dong, 5.000 lah. Betul. Kita jadi hilang dong duit. Konsumsi, konsumen jadi konsumen. Itu kemarin terjadi waktu mungkin Mas Bayu lihat pada saat zamannya Bu Susi Pujiastuti ya. Iya, perikanan nih berarti. Menteri KKP sebelum Pak Edi Prabowo. Nah, beliau kan membuat kebijakan apa? Larangan benur, ekspor benur lobster. Oh iya. Ya kan? Nah, karena Bu Susi melihat bahwa benur lobster itu kalau satu itu cuma 500 perak. Satu benur kecil. Tapi kalau sudah jadi lobster itu bisa 500.000. Ya, ini yang gitu. yang jadi masalah gitu. Jadi jangan balik lagi ke kita malah jadi lebih mahal. Betul. Nah, itu yang dilakukan oleh kebijakan itu yang dilakukan Bu Susi. Jadi dia melarang untuk ekspor benur lobster. Kenapa? Lebih baik kita jual lobsternya daripada kita jual benurnya. Seperti tadi. Lebih baik kita jual baterainya daripada kita jual nikelnya. Iya. Gitu. Tapi justru pada saat itu kan diganti malah benurnya akhirnya jadi masalah. Maksud saya sih gini ya, mendingan kita bikin mobil listrik sendiri sih. Betul. Cuman ini betul masalahnya panjang banget. Ini ada pembicaraan yang panjang banget. Ini pertanyaan terakhir buat penutupan. Ada pertanyaan dari Mas Rahmat Hidayat. Kalau ngomong modal untuk pengiriman ekspor logistik, modalnya, pertanyaannya sih simpel, modalnya berapa? Tapi jawabannya mungkin nggak sesimpel itu. Jawabannya nggak sesimpel itu karena kita harus tahu dulu modalnya apa dulu ya, apa modal pembelian barangnya atau modal pengirimannya. Kalau modal pengirimannya kita harus tahu dulu volumenya. Jadi ada kalau kita mau runut pecah cost-nya ini, kita harus pecah-pecah nih. Kalau mau ekspor modal berapa sih? Gitu kan. Simple kan? Tapi ngejawabnya nggak simple. Karena apa? Modalnya kita beli barang, beli bahan baku, produksi segala itu kan modal kan. Sampai dengan kita pengapalan ke luar negeri itu kan modal. Nah itu kita mau yang mana? Apakah modal pengadaan bahan bakunya? Nah kalau itu kembali lagi ke UKM-nya, kalau itu mungkin eksportirnya yang tahu berapa beli modalnya segala macam. Karena kan multiple komoditi kan. Ya. Tapi kalau dibilang
ongkos pengirimannya, berarti freight-nya, ya. Kalau mau ekspor selain modal ya, itu berapa? Nah, itu kita pecah lagi nih, volumenya berapa banyak, tujuan kemana, seperti itu. Tentunya kalau bahan baku ada angkanya, Ada mungkin angkanya. teman-teman yang mau ekspor itu pasti udah tahu dulu Betul. angkanya berapa. Tapi kalau ngomong shippingnya, Shippingnya, nah kan paling tergantung kalau volume. angka mungkin saya nggak sebutkan angka karena fluktuatif ya, banyak faktor ya. Seperti tadi kemananya, berapa banyak, menggunakan apa, Mungkin satu udara atau laut. Nah, atau satu contoh contoh aja gini, deh. paling poin-poinnya aja. Poin-poinnya pada saat kita mau ekspor. Kalau kita bicara ongkos ekspornya, logistiknya, Ya. ada yang namanya begitu memang barang sudah jadi nih, sudah siap ekspor, maka kita harus siapkan apa namanya biaya mobilisasi. Iya. Perpindahan dari gudang kita ke airport Oke. atau ke seaport. Iya. Otomatis kita menggunakan kendaraan, Ya, entah truk itu misalnya. trailer, entah itu mobil Kontainer. box, untuk kita antar langsung, itu kan ada cost-nya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dokumen clearance-nya, Oke. ya kan. Yang ketiga adalah kita bayar jasa clearance-nya. Jasa clearance dalam arti kan kita nggak mungkin kita sendiri yang datang ke bea cukai untuk ngurus, itu kan ada orangnya. Nah, orangnya mengurus itu adalah dia akan cas kita jasa clearance-nya. Oke. Biasanya dia ada tertentu, misalkan 500.000 atau 1 juta, itu tergantung dari ini. Oke, tapi mungkin sekitarannya gitu ya. Ya, sekitar segitu. 500 jasa clearance misalnya 500.000 gitu. Terus untuk pengadaan dokumennya berapa, dia akan cas lagi. Gitu kan. Nah, itu sampai dengan barang sampai mendapatkan persetujuan ekspor barang dari bea cukai. Tapi begitu selesai ada persetujuan barang, ini barang kan kita transfer ke negara tujuan kan. Nah, itu ada freight. Nah, freightnya depend on berdasarkan kilo base-nya atau berdasarkan konten. Ini baru nganter ke ship ke port di Ke portnya saja. ke portnya di Indo. Betul. Jadi biaya staffing kita sebutnya, biaya tracking, biaya staffing itu adalah biaya pengangkutan. Kalau kita menggunakan kan kita biaya bayar buruh kan? Ya, ya. Bayar buruh naikin, itu kita bayar buruhnya, itu bayar staffing. Ya. Lalu biaya trackingnya ke port. Lalu biaya clearance-nya. Clearance itu ada dua, ada handling dokumen sama handling clearance-nya. Kalau handling dokumen, kita ngurus dokumen itu berapa, ya kan? Itu ada biayanya. Lalu orang yang ngerjain itu juga akan minta cas juga, jasa clearance-nya, seperti itu. Nah, lalu ada biaya freight-nya Ya. ke luar negeri. Itu aja sih poin-poinnya. Kan tentunya freight juga tergantung berapa kilo ya. Betul. Kalau Nggak ada kayak angkanya ya Pak ya, per kilo. Kalau soalnya kan kalau di apa nah, yang masing-masing lokal, negara beda-beda, Mas. Mau ke Singapura, mau ke maksud saya di Indonesianya dulu deh. Di Indonesia dulu kita ngirim misalnya dari Tangerang ke portnya di mana ya? Berarti di Jakarta ya. ya, ya kalau misalkan jumlah kecil sih sekitar 500 ribuan lah kalau misalkan Per kilo? menggunakan mobil. Enggak, sekali jalan. Sekali jalan. Sekali jalan. Itu kan angka truk Kalau ya kita maksudnya. pakai mobil box biasa ya, Ya, heeh. mobil box biasa itu biasanya 500 ribu biasanya. Kayak standar ya. Standar ya. Kalau misalkan kita pakai trailer, biasanya ya antara 1,5 sampai 2 jutaan standarnya Oke. trailer. Jadi mungkin biar ada bayangan sedikit Betul, buat betul. teman-teman. Karena again kalau kita masih awal-awal belum pernah ekspor, bayanginnya wah kayaknya habis jutaan nih buat cuman ngurusin doang. Ujung-ujungnya sih total jutaan juga sih. Memang totalnya ya, tapi shippingnya doang sih enggak gitu. Maksudnya ya bener tadi shippingnya kalau satu trailer 1,5 sampai 2 juta betul. Cuman enggak segitunya ya gitu. Baik, semoga menjawab pertanyaannya. Tentunya teman-teman kalau masih ada pertanyaan lagi, jangan khawatir, Pak Taufik insya Allah akan ketemu kita lagi di Jumat depan ya. Oke. Gitu. Jadi teman-teman ikuti terus GT Daily Coaching Clinic. Besok masih ada gak? Besok masih ada, insya Allah ada. Tentunya saya akan pastikan dulu dengan narasumbernya. Kalau besok sih biasanya Kak Cut, jadi kita malah masih diekspor. Ya. Tapi membahasnya soal global marketplace gitu, jualannya gitu, marketingnya mungkin lebih tepatnya gitu ya. Nah teman-teman, thank you sudah menonton. Tentunya untuk teman-teman yang ada di Telegram, nonton di live di Telegram, bisa bertanya ya. Tadi ada beberapa pertanyaan yang ada di grup Telegram. Untuk nonton mungkin tadi ada beberapa yang baru datang belakangan, tentang aja replaynya ada di YouTube, di channel GT Incubator ya, tulisannya inkubator pakai C, Incubator tulisannya gitu. Terus teman-teman juga jangan lupa subscribe dan klik logo bellnya, jadi teman-teman diingetin kalau kita posting sesi daily coaching clinic yang baru gitu ya, ada replaynya, teman-teman nggak kelewatan gitu. Jadi terima kasih
Dan sebelum menutup, tentunya saya kembali mengingatkan teman-teman untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang sedang berlaku saat ini, yaitu yang pertama adalah menggunakan masker, jaga jarak satu sama lainnya, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menghindari keramaian, dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas dan interaksi. Saya ucapkan kembali terima kasih pada teman-teman, dan tentunya terima kasih Pak Taufik sudah sama-sama. spend time dengan Terima kita. kasih Mas Bayu. Tadi kita waktunya. ngomongnya terakhir saya mulai ngalur ngidul tadi sih sebenarnya, makanya saya potong Pak gitu. Wah udah mulai ke politik nih gitu ya. Tapi tentunya kita tadi ngebahas banyak soal ekspor. Again, thank you dan sampai ketemu teman-teman di sesi coaching klinik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.